Ya, intinya begitu. Ya, Islam mensyaratkan pada dua pihak. Ya, pihak yang pertama, ya, islahuhu, ya apa namanya, Islam memberikan penjelasan, ya, bahwasanya kalau seandainya semua perempuan dengan keegoisannya gitu mikirin dirinya sendiri, ya maka banyak bakal perempuan-perempuan lain yang jadi korban, yang nggak merasakan umumiyah dan nggak merasakan zaujat apa namanya hayatul zaujiyah, nggak bakal ngerasain kehidupan berumah tangga, wala bakal ngerasain jadi seorang ibu. Ya, padahal ya udah ini apa namanya solusi dari Islam. Solusi dari Islam ya udah itu. Ya adanya ta'addud zaujat, poligami dan lain-lain dengan segala macam sebutannya. Dan sekali lagi kita bilang jangan pernah ya ketika ada orang nikah secara sah dan halal terus kita kaitkan dengan masalah selingkuh. Ya jangan disebutkan dengan masalah selingkuh, karena selingkuh nggak bakal pernah jadi solusi. Ya terus apa namanya yang kedua, ada solusi dari Islam dalam masalah ini. Mereka Islam mengatakan sebelum ya perempuan yang istilahnya diminta buat mengerti, salah satu solusi dari Islam adalah adanya nikah lebih dari satu istri. Tenang aja ya, sebelum masuk ke ranah itu Islam udah neken si laki-laki duluan ya, harus adanya adalah ya, harus adanya keadilan ketika dia pengen punya istri lebih dari satu. Yang udah ancamannya juga besar. Ya ancamannya juga besar. Ya, kalau dalam hadis dikatakan kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a ma yaqut. Cukup dianggap satu dosa bagi seorang laki-laki ketika dia nggak berusaha. Ketika dia nggak berusaha ya menafkahi keluarganya. Oke. Alhamdulillah. Udah? Ngerti ya? Itu satu. Kemarin siapa yang Gina juga benar di Rohan. Persis perkataannya dengan apa yang kita bilang gitu. Jadi kata beliau, gak usah kalau masalah nyakitin istri, gak usah ngomongin ketika istrinya dua, gak usah. Ketika istrinya satu nyakitin dan betulin istri juga hukumnya haram. Gitu. Jadi jangan ngomong seakan-akan lo nggak boleh punya bini dua, bini satu aja udah aman. Enggak, yang bini satu juga kalau dasarnya nggak adil dan nggak bisa melakukannya bakal nyakitin juga gitu. Tapi mau ada bininya 4, kalau memang bisa ngejalaninnya adil tengah-tengah mereka aman. Nah, intinya itu cuma solusi dalam Islam yang jangan pernah dihadapi dengan perasaan yang akhirnya susah buat diterima. Ya, dan Islam memberikan apa namanya keluasan buat si perempuan yang pengen dijadiin bini kedua, dia berhak buat milih. Nanti kalau ini aneh nikahin nggak tapi jadi bini kedua, mau nolak apa-apa. Nggak juga Islam seakan-akan memaksa, pokoknya kalau ada orang mau nikahin lo jadi bini kedua, kudu mau wajib nggak? Itu maksudnya Islam maksudnya di sini digambarkan Islam memberikan solusi sebagai penawaran, bukan pemaksaan. Ya, ketika dibilang mau nggak bini kedua, mau silahkan, yang penting harus adil lakinya. Yang perempuan kalau ente mau harus dan lakinya harus jujur ketika memang dinikahin jadi istri kedua, nggak boleh dibilang dia belum punya istri nggak. Ya, hati-hati. Gak ada nakal-nakal di antara kita, mudah-mudahan sih gak ada yang nakal. Ya bukan kita nakal itu bukan sekedar masalah nikahnya enggak. Kalau itu kita bilang gak nakal, gak iseng paling itu. Ya bukan, ini bukan kenakalan, bukan sesuatu yang salah, iseng mungkin. Ya, yang nakal-nakal yang udah punya bini, ya ketika bercanda-canda perempuan, baru kenalan, udah punya bini belum, hati-hati. Udah ada bini enggak? Wah, hati-hati itu. Ya sebagian ulama menganggap itu sebagai lafaz talak. Sebagian lama menganggap itu sebagai lafaz cerai, yang ketika dia tahu saat mengucapkan itu dia udah berbini sengaja mengucapkan enggak, ya sebagian bilang enggak, tapi sebagian bilang itu udah masuk dari kata cerai. Karena ketika ditanya, sama kayak itu ditanya, itu mau cerai bini itu enggak? Mau, itu talak itu berarti. Bang bini itu udah dicerain, iya itu talak itu. Meskipun enggak pakai mengucapkan, iya gue ceraiin enggak. Al-jawab ala soal itu ya kok itu menjawab dari pertanyaan orang itu terjadi. Makanya ketika perempuan juga gitu kan ya, emosian ngambekan itu, lalu lu cerain gue sekarang, ya udah, nah itu hati-hati begitu. Ada kalau seandainya udah ngomong kayak gitu tuh ya yakinin bahwasanya, bukan yakinin, terima, sadarin diri bahwasanya itu udah jatuh. Talak satu gampang, tinggal rujuk. Ya mudah-mudahan dengan kata-kata tinggal rujuk gak digampangin setelahnya. Ya tinggal 2 lagi, kesempatannya nyawanya tinggal 2 lagi. Ya nyawanya tinggal 2. Itu yang pertama gak bakal habis tuh. Nyawanya tinggal 2, nantinya macam-macam. Umur itu sampai 1. Jangankan sebelum dini.
permasalahan rujuk tuh ya. Ada orang misalnya talak bini talak satu, kan masa idah nih yang bakal kita bahas kan. Lagi masa idah, niatnya pengen ngedeketin, ya pengen rujuk, ternyata bininya ngambekan. Ya semua gara-gara lu bangnya segala macam. Lahir lagi kesel lagi. Emang udah bener dah, udunya mau gue talak dari mana, lu nyesel gue talak lu satu, kalau mendingan gue talak lu dua, jadi dua tuh. Bahkan belum jadi bini lagi Ustaz, masih udah guru apa yang ditalak kan tadi kan belum dirujuk nih, itu kan udah mulai talak jadi talak lagi. Nah kita bilang iddah itu setengah bini setengah bukan. Setengahnya bukan ketika lu belum rujuk haram belum berdoa lagi, tapi masih bini itu setengahnya. Dalam arti apaan? Masih nafkah, kasih tempat tinggal, sama ucapan talaknya masih berlaku tuh. Oke, di situ. Ya, jangan apa namanya, jangan menganggap si laki-laki juga jangan menganggap oh ini Islam nih begini nih kudu gue jalanin. Enggak, kalian tuh bisa satu merasa puas dan menahan syahwat inti dari yang lain afdal. Ya kalau itu takut enggak adil. Ya, tapi kalau ada orang takut dengan syahwat yang nggak bisa mengatasi dengan istri yang satu dan dia bisa adil, jangan pernah kita katain dan kita pernah kita masukkan dalam urusan mereka gitu. Wa idza tuliqatil mar'ah. Nah, di sini ketika perempuan ditalak, tolakon ba'inan. Ada tolak ba'in namanya, ada tolak ba'in, ada tolak rujuk. Talak rujuk berarti talak yang masih bisa diajak rujuk tuh, talak satu, talak dua. Ada tolak ba'in. Talak ba'in apa ya? Tolak yang nggak bisa dirujuk lagi, berarti ya harus dengan nikah baru atau nikah dengan orang yang lain dulu. Ba'in itu ada dua, ada ba'in kecil, ada ba'in besar. Masih ingat gak? Talak ada dua nih. Ada talak ba'in sama talak rujuk. Talak ba'in ada dua, ba'in kecil sama ba'in besar. Ba'in kecil kayak gimana? Iya tahu ya masih. Talak ba'in tuh kayak talaknya seorang perempuan yang belum dicolek, nikah selesai, pas lagi bongkar amplop berantem. Kalau dulu gue cerai kalau gitu. Talak ba'in. Talak yang nggak bisa pakai rujuk, harus dengan nikah baru. Tapi haruskah dengan orang lain? Enggak, karena bukan talak tiga. Perempuan yang ditalak sebelum dicolek dalam artinya sebelum dijima itu nggak punya masa iddah, langsung bebas lagi dia. Boleh sekali doang, kali ucap. Talak satu tapi nggak bisa diajak rujuk. Kenapa? Karena emang nggak punya iddah. Nikah lagi. Lalu talak ba'in kecil gimana? Talak ba'in kecil itu talak yang apa namanya selesai masa idahnya. Masa idah 3 bulan misalnya kita bilang pakai bulan, masa idah 3 bulan sampai 3 bulan habis nggak dirujuk. Nah, kalau masa rujuknya masih idahnya habis berarti harus dengan nikah baru. Nggak bisa rujuk lewat 3 bulan rujuk nggak bisa, harus nikah baru nih. Itu namanya talak ba'in itu. Yang terakhir talak yang kayak duit. Kalau istri ini tuh jangan cerai saya selama bulan berturut-turut, meninggalkan beliau istri 2 tahun tanpa sebab dan alasan, yang mendingan melakukan ini saya mengizinkan kepada pengadilan agama untuk menjatuhi talak jika istri saya tidak ridho dengan hal tersebut dengan membayar Rp10.000. Dan yang khulu itu at-talak bi'iwadil mal. Talak dengan ganti uang. Pernah kan? Ya lu kasih gue duit 100 juta buat talak terus sekarang. Nah ini kasih 100 juta, istrinya saat itu talak udah berarti. Habis dikasih 100 juta, rujuk lah enak lu udah berarti. Habis 100 juta lo ajak rugi gue mau 100 juta. Makanya talak yang pakai uang itu sebutnya talak ba'in, talak yang nggak bisa rujuk. Nah kalau dirujuk dibetulin istri dong. Habis ditalak habis 100 juta minta tuh rujuk lagi nggak bisa, harus dengan nikah baru. Nah ketika dengan nikah baru kan berarti istri bisa nolak. Kalau lagi mau bilang nggak, gue mau 100 juta biar lepas dari lu, nggak ada gitu. Itu namanya talak ba'in sughra, talak ba'in kecil. Talak ba'in besar yang harus dengan nikah baru, tapi sebelum nikah baru harus didahului dengan nikah dengan orang lain dulu. Kapan terjadinya kasus kalau talak 3 gitu. Ngerti ya? Ya ada talak rujuk, ya ada talak ba'in kecil, ba'in besar. Talak rujuk gampang, talak rujuk talak 1, talak 2. Ya talak ba'in besar gampang, itu talak 3. Nah ba'in kecilnya agak banyak. Intinya kalau ba'in maksud ba'in yang nggak bisa rujuk berarti. Yang harus dengan nikah baru.
Ya kalau ada seorang perempuan yang ditalak, talak bain, ya atau talak rujuk, ya atau fasakh nikah. Nah, fasakh ini beda lagi nih. Ya ada lagi fasakh nikah. Apa fasakh nikah? Fasakh itu adalah keadaan di mana seorang perempuan, suami dan istri dipisah, tapi bukan dengan talak. Kayak kejadiannya Zainab, ya anaknya Rasulullah, ya, dengan suaminya apa namanya Abdul As bin Rabi'. Ya ketika pertama kali Islam turun, ya kan, Nabi masih ngisi itu anaknya Sayyidatuna Zainab sama suaminya yang masih kafir. Padahal anaknya udah Islam, anak Nabi udah Islam, tapi masih diemin. Nah ini yang jadi dalil orang-orang yang masih setengah akal. Ya ketika mereka berdalil boleh nikah laki perempuan muslim kafir boleh, itu Sayyidatuna Zainab perempuan yang muslimah, laki yang kafir gitu. Bu Nabi ngizinin, tar dulu. Baca sirahnya secara lengkap dong. Nabi ngizinin saat itu belum ada ayat wala yaj'alullahu 'alal kafirina lil mu'minina sabila. Wala yaj'alul kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah nggak pernah memberikan satu jalan solusi bagi percampuran antara seorang kafir dan muslim. Sebelum ayat ini turunnya Nabi memang udah Nabi menganggap berarti masih boleh dari Allah pemandangan turun ayat. Setelah turun ayat dipanggil Zainab. Nah, ini di sini nih ketika satu suaminya satu cerai, satu muslim, ya atau perempuan yang masih kafir, atau perempuan yang muslimah, lakinya yang kafir. Saat itu juga ketika salah satunya masuk Islam ada fasakh nikah namanya, nikahnya rusak. Ya pernikahannya rusak atau pernikahan dibatalin, bahasanya begitu dah pokoknya. Ya sampai masanya sampai berapa lama? Sampai kayak masa idah. Jadi misalnya masa idah 3 bulan nih, 3 bulan juga tuh. Berarti 3 bulan ini antara salah satunya harus masuk Islam juga. Kalau salah satunya masuk Islam juga sebelum masa idahnya habis, nanti lanjutin, udah nggak usah pakai nikah lagi. Tapi kalau seandainya salah yang satunya nggak masuk Islam sampai masa idahnya habis, berarti nanti kalau dia masuk Islam harus dengan nikah baru. Itu talak nggak? Nggak. Nah, itu bedanya fasakh sama talak. Karena kalau fasakh itu peraturan dari agama, bukan kemauan dia buat menceraikan istrinya, makanya nggak dihitung. Itu. Tapi terpisahkan karena beberapa hal. Ba'da dukhuli biha. Ya, ini ada perempuan ditalak setelah dijima. Wajiban 'alaiha iddah. Wajib atasnya iddah. Iddah tuh ya mengosongkan rahimnya. Emang udah begitu libara'ati rahimiha. Yang pertama apa alasannya? Yang pertama alasannya untuk memastikan rahimnya kosong. Itu yang pertama tuh. Bukan. Yang itu sekarang udah bukan. Alhamdulillah. Yang libara'ati rahimiha. Yang pertama untuk memastikan rahimnya kosong. Yang kedua apa alasannya? Ini alasan kedua. Padahal kalau ulama bilang alasan pertamanya ini. Apa? Imtithalan li amrillahi ladzi syara'a iddah. Alasan yang kedua padahal itu adalah alasan utamanya apa? Menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena sekarang bakal banyak omongan ketika ada laki-laki cerai dengan istrinya bilang lagi masa idah, nggak boleh keluar, apa segala macam. Ngapain sih intinya? Biar mastiin rahimnya kosong, apa nggak ribet-ribet banget sekarang di USG4D. Lihat aja udah. Lihat udah gampang, kosong gampang, itu udah selesai. Kata mereka begitu. Ya ternyata yang ada pernah bilang kalau nggak salah, ada satu dokter juga bilang, ya air mani ketika udah masuk ke dalam kemaluan perempuan itu ternyata bisa bertahan hidup selama 3 bulan, masa paling lama. Itu cocok persis banget dengan apa yang Islam sebut 3 bulan. Tapi kan disebutnya pakai haid. Sekarang haid paling lama berapa ya? 15 hari kan? 15-nya suci, berarti 15 suci, 15 haid, berarti berapa lama? 3 bulan juga berarti kan? Berarti kan sebulan ada masa haid, ada masa suci, udah 3 bulan juga. Itu ya persis buat Islam bilang 3 bulan, 3 bulan. Ya, tapi orang yang nggak tahu, ya cuma bisa mengatakan dengan sainsnya gitu. Udah pakai USG aja, ada nggak kan apa namanya kantong janin apa sih nggak ada? Ya udah berarti udah selesai tuh. Kalau emang alasannya itu, nah makanya dia bilang nggak. Alasannya itu adalah mengikuti perintah Allah yang telah mewajibkan adanya iddah. Apa kata beliau nih? Sampai hampir saya mau memiliki bilang wala ya'lamul murada minha bi tafsiri ahkamiha illahu subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang tahu maksud dari adanya iddah kecuali Allah. Terus alasannya apa dong? Wah udah beliau bilang nggak ada. Emang kalau harus di terus pesan syariat itu harus dimasukkan ke akal gitu, harus disesuaikan dengan akal kita, nggak ketemu. Nah ini bilang kan iman yang paling hebat adalah iman yang menerima perintah Allah tanpa ada pertanyaan. Nih,
Ya itu berlaku semua tuh. Sahabat yang paling hebat adalah mereka-mereka yang ketika Nabi ngasih tahu sesuatu nggak banyak tanya. Tanya saya Abu Bakar, imannya satu nih Abu Bakar ditandingin sama iman semua sahabat sampai akhir zaman. Menang imannya siapa? Abu Bakar. Makanya gelarnya As-Siddiq. Siapa mereka yang Abu Bakar teman lu stres. Ya masa bilang semalam Isra Mi'raj gimana cari kita 3 bulan gitu. Siapa yang ngomong? No, teman lu Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong percaya. Nah, itu belum nanya enggak aku percaya. Tiap hari dia ngomong kapan dia aku percaya. Baik mana enggak ada cacatnya. Iman la yashubuhu sya'ibah. Iman yang enggak pernah tercampur dengan sedikit pun apa namanya sedikit pun gangguan. Turun ntar ya ke anak, ya ke murid, itu semuanya begitu tuh. Gitu. Ya kenapa? Karena menandakan kepercayaannya. Nanti dibalikin apa dalilnya? Al-madad ala qadril masyhad. Anugerah itu sebanding dengan keyakinan kita ketika menerima omongan tadi. Dan anugerah yang bakal kita dapat sebanding dengan hati kita meyakini ucapan itu gimana, benar atau enggaknya, yakin hasil apa enggak. Nah itu gitu. Makanya larinya bakal ke situ ntar. Ya, harus dari ini harus apa namanya harus benar-benar kita pelajari. Ya kita kuat-kuatin hati kita. Ya karena banyak di zaman sekarang orang-orang yang mohon maaf ketika mereka ngambil yang haram aja mereka seakan-akan masih memberikan alasan pada diri mereka sendiri. Iya kan? Terus gimana orang gue susah, masa Allah begini jahat banget, Allah segala macam, nggak mudah ngambil yang begitu nggak apa-apa kali, yang buat lo dihidupin juga, buat anak bini lo juga nggak ada. Iya kan? Jadi mereka seakan-akan menyalahkan keadaan dunia mereka dengan hukum Allah, terus akhirnya hukum Allah yang ditawar dengan keinginan mereka sendiri. Allah bilang sabar misalnya, Allah bilang jalannya takwa. Saya kalau baca Burda di pasal 9 kadang-kadang ngenes hati kita. Ini terjemahkan kadang tu bi madihin astaqilu bihi dhunuba umrin madha bi syi'ri wal khidam. Ya kata beliau, salah satu hal yang paling saya sesalkan adalah umur saya selama ini berlalu buat muji-muji raja dan berbakti berkhidmat selama dia dengan cara menjilat. Kadang-kadang kalau kita dinasihatin sama ustaz yang memang seakan-akan gitu, ya makanya mohon maaf ya, kadang-kadang kenapa ustaz-ustaz yang hijrah-hijrah lebih viral daripada ustaz yang berilmu beneran? Karena orang nganggapnya itu seakan-akan ya, oh ini bener nih, ada buktinya nih, dari bejat jadi benar. Tapi orang-orang yang punya ilmu dari dasarnya mereka ngaji nggak dianggap begitu gitu. Panggil ini ustaz ini kajian iman, kajian hati apa segala macam, lebih cocok, lebih malaku mereka karena orang anggapnya gitu. Makanya di Burdan ada nasihat begitu kan. Gue tuh pernah hidup sama raja kalau bahasa beliau, dan gue setiap hari dapat duit. Tapi gue tuh anggap dulu umrin madha fi syi'ri wal khidam. Tapi itu saya anggap dosa yang memalukan buat saya. Ya sampai akhirnya saya lepas semuanya. Ya sampai saya balik ke Nabi. Hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu aw yarji'al raji minhu ghayru muhtaram. Kenapa? Karena sekarang pandangan saya beda. SMP pandangan hasyahu ayyuhrimar raji, nggak mungkin Rasul itu pelit terhadap orang-orang yang mengharapkan kebaikan darinya. Dan nggak mungkin orang yang datang jauh-jauh ngedeketin dirinya kepada Nabi pulang dengan keadaan nggak terhormat, nggak mungkin. Kalau raja aja gitu ya bisa apa namanya ngasih kita begini, apalagi Nabi. Mereka perkataan para ulama, subhana rabbi man rojahu ma khaf. Maha suci Tuhan kita yang siapa aja berharap pada Allah nggak mungkin kecewa. Terus apa namanya a'tadhannahu lillah a'tahu fawqa ma tamanna. Barang siapa yang ngasih sesuatu kepada Allah, berharap tinggi sama Allah, Allah bakal kasih dia melebihi apa yang diharapkan. Baca Burdawi nasihat itu diterjemahin lumayan, kadang-kadang kita baca dari pasal 9 itu khususnya itu gimana beliau menceritakan beliau darinya begini jadi begini gitu. Yatullahi aghnat an mudha'afatin minadh dhuru'i wa an'alim minal utumi. Kalau ente dekat sama Allah, penjagaan dari Allah lebih hebat daripada pedang dan baju perang. Penjagaan dari Allah. Kenapa beliau bisa bilang kayak gitu? Itu ceritanya Nabi ketika di Gua Tur. Siapa yang jagain?
sarang laba-laba sama sarang burung merpati kan. Ini hal paling remeh, hal paling receh. Tapi kalau Allah udah bilang itu banyak di penjagaan buat lo, ya selamat. Kalau udah bilang jaga ini. Makanya ya pernah ada tuh hadis kita pernah dengar. Katanya hadis dulu makanya hadis. Yang dibilang man wa kharaja min dhillil ma'siyah. Man athbata nafsahu fi izzit ta'ah. Wa kharaja min dhillil ma'siyah. Barang siapa yang beristiqomah sabar pada ketaatan, ya kan? Dan keluar dirinya dari kemaksiatan, Allah kasih 3 hal. Apa? Aghnahullahu min ghairi ma. Allah bikin kaya dia tanpa butuh harta. Wa ayyadahu min ghairi jund. Ya Allah bakal kuatin dia tanpa perlu pasukan. Wa azzahu min ghairi ashirah. Bahkan Allah muliakan dia tanpa harus punya marga. Keluarin diri kita dari kemaksiatan, sabarin diri kita dalam ketaatan. Itu bakal kaya tanpa harta, itu mulia tanpa harus punya marga. Dan itu kuat tanpa harus punya pasukan. Keren ya? Saya begitu janji Nabi ya. Wa man tazawwaja bi imra'ah, nah ini tadi kita bilang, dan barang siapa yang menikahi perempuan dan dia talak sebelum disentuh, maka dia enggak punya iddah. Wa hiya fi haqqi man ta'id thalathata adhur. Dan iddah itu bagi orang-orang yang udah haid itu iddahnya selama 3 kali suci. Ya kan? 3 kali suci nih, 3 kali suci. 3 kali suci gimana? Nah, 3 kali sucinya dengerin ya. 3 kali sucinya itu di masa suci yang belum dijima. Kan kita nggak boleh jima perempuan di masa haid kan? Lawannya masa haid itu namanya masa suci. Ada orang jima istrinya, habis dijima dia kesel, berantem apa segala macam, dibilang ente ada talak. Ditalaknya masih masa suci nih. Ini dihitung apakah nggak masa sucinya? Enggak, karena dia tadinya udah dijima. Terus gimana dong guru? Yaudah ntar dulu masa haidnya dulu. Habis masa haid baru mulai iddahnya itu dihitung masa suci. Masa suci, misal masa sucinya 15 hari. Ini masa suci pertama nih. Terus haid kan? Haid itu berapa hari? Terserah dia tuh. Kalau paling lama 15 kan. Anggap hari haidnya 1 hari. Misal atau 3 hari deh yang paling dikit. Ya berarti kan 18 hari nih. Itu tuh. Nah, habis 3 hari masa suci kedua. Ya kan? Dihitung masa suci kedua 15. 18 tambah 3 15 33 gitu. Ya, haid lagi 3 hari. Tambah 3 berapa? 36. Suci lagi yang ketiga. Berapa? 15 hari tambah 36 tadi 51. Masuk masa haid yang ketiga, dia udah bersih dari iddahnya berarti. Ingat ya? Suci, haid, suci, haid, suci. Nah, haid yang ketiga ini baru. Tapi ini suci yang dimulai di sini itu suci yang dia nggak pernah dijima. Anggap dia nggak dijima sama suaminya, terus dia ditalak. Itu masanya langsung dihitung nggak? Itu. Jadi habis ditalak 2 hari haid. Nah berarti kemarin udah dapat masa suci 1 tuh. Yang 2 hari itu. Iya, karena nggak dijima. Nggak punya masa itu udah dihitung tuh. Gitu. Nggak harus 2 hari, pokoknya nah ditalak 1 hari masih suci terus haid. Dihitung nggak? Dihitung. Selama di dalam keadaan dia suci itu dia nggak pernah dijima sama suaminya. Itu pertama. Iya, tapi kalau sempat dijima berarti nggak bisa dihitung. Dihitungnya nanti habis haid suci lagi itu baru dihitung. Ya dan kalau seandainya ya perempuan yang udah haid, udah nggak haid atau belum haid. Kalau belum haid kayak perempuan nih masih umur di bawah 9 tahun, terus ditalak sama lakinya belum haid, berapa lama iddahnya? 3 bulan. Jadi bisa perempuan di bawah 9 tahun nikah. Perempuan kan misalnya baliknya 9 tahun haid kan. Nah perempuan belum haid, ya terus ditalak sama suaminya. Berarti kan nikahnya sebelum 9 tahun kan? Bisa nggak perempuan di bawah 9 tahun nikah? Jawaban gampang nih, bisa, itu ada hukumnya. Ada hukumnya berarti bisa. Karena memang ya asal yang nikahin lakinya udah dewasa kan yang diangkat yang berhubungan akad sama lakinya.
Yang ngerti tanggung jawab kan si laki. Selama si laki udah dewasa, udah bisa mikir tanggung jawab, dinikahin siapa ya? Wali. Perempuan kan nggak ikut campur perempuan masalah nikah. Lu tahu udah dinikahin aja udah. Makanya dulu ada apa namanya Al-Imam Muhammad Umar Al-Mukhtar, Umar Al-Mukhtar atau Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, apa namanya Syamsus Sumus, antara dua ini yang lupa nih. Tapi nggak ada PWI sini kan nih. Apa namanya, ada orang khidmahnya Masya Allah sama si Syekh Umar Al-Mukhtar ini. Terus pengen itu berkhidmat, semuanya dia ngurusin, bajunya, kamarnya dia rapiin. Cuma kan nggak boleh kan, haram kan perempuan menyentuh barang-barang, bukan barang-barang, maksudnya ini aib aurat dari si laki yang bukan mahram. Air gimana nih keadaannya dinikahin anak yang masih 7 tahun ke Syekh Umar Mukhtar tadi. Tapi nggak dipakai, cuma dinikahin biar jadi mantu. Kalau jadi mantu kan bisa khidmah udah masuk, bukan ada aurat lagi kan, itu. Iya. Mau yang biar khidmahnya anaknya dinikahin, biar bisa khidmah orang-orang begini. Ya lah hasil. Kalau anak laki itu, kalau seandainya perempuan itu diceraiin sebelum 9 tahun sebelum haid, berarti masa haidnya 3 bulan. Begitu juga perempuan yang bercerai dengan suaminya di saat udah menopause. Ya kan? Bermasa udah nggak haid nih, 45 ke atas misalnya gitu, udah nggak haid, tahu-tahu cerai. Berapa lama masa haid itu? Udah nggak ada masa suci masa haid. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan, baru 3 bulan tuh dihitungnya, tapi 3 bulannya dengan apa namanya, bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Ya perbedaannya beda. Bulan Masehi itu bisa 30-31, bulan Hijriyah cuma 29-30 doang. Ini 3 hari masih. Jadi oke, masih ini 3 hari. Berarti orang-orang yang 3 hari kalau ngitungnya Masehi belum bisa beli ketoprak, nggak bisa beli ibu. Udah boleh keluar lagi beli ketoprak deh. Jadi hitungannya dengan bulan Hijriah. Pokoknya kalau ada hitungan bulan begini nih di kitab Islamnya pasti hitungannya dengan bulan Hijriah. Nggak ada bulan Masih nggak ada. Wal hamil. Dan kalau ada orang yang hamil, berapa lama iddahnya? Sudah ingat nggak orang yang hamil iddahnya berapa lama? Oh belum, mau tenang, bukan nanya dulu, belum belajar waktu itu. Ini juga masih baru deh. Ayo orang yang hamil dicariin lagi hamil. Enggak. Haid talaknya jadi. Talaknya sah. Berapa lama masa iddahnya? Pernah dibahas ini? Pernah dibahas ya? Udah nggak memang. Hah? Satu hari meninggal satu hari. Ayo man. Sampai lahir. Nggak sengaja nebaknya. Emang nggak sengaja, orang yang begitu ngejawab ngeragu. Sampai lahir guru. Kalau diyakin kan angkat tangan ya nggak. Kalau perlu diri jawabnya gini. Kenapa emang kok bisa sampai lahir? Karena kan tadi dibilang salah satu tujuan dari iddah itu memastikan rahimnya kosong. Dia lahir pasti udah kosong, mau gimana lagi? Nifas keluar ya kosong nanti rahimnya. Jadi iddahnya habis. Kalau ditalaknya umur 9 bulan sebentar, kalau ditalaknya umur 3 bulan 4 bulan, misalnya haram menceraikan perempuan yang lagi hamil. Kenapa haramnya? Karena dia susah kemana-mana dan kita memperpanjang masa iddahnya. Kecuali tadi udah udah dikit-dikit mau lahiran ditalak gitu, baru itu agak masih dalam talak sunnah. Talak yang bid'ah ini salah satu talak bid'ah tuh namanya, talak yang membuat istri jadi panjang masa iddahnya, talak bid'ah namanya. Nah begini baru bid'ahnya, bukan tahlilan bukan ya, ini bid'ah baru. Dan agama menyebut talak bid'ah itu. Oke. Waman matal anhu zawjuha, dan kalau ada orang yang meninggal suaminya, wahiyya ghairu hamil. Jadi kalau seandainya meninggal suaminya lagi suaminya meninggal, istrinya lagi hamil. Yang mana masa iddahnya? Tetap dia masa iddahnya yang hamil. Masih 2 bulan ya, berarti masa iddahnya 7 bulan. Tapi kalau ada orang suaminya meninggal tapi istrinya nggak lagi hamil, berapa iddahnya? 4 asyhurin wa 10 ayyam. Itu 4 bulan 10 hari. Kalau yang tadi masa haid itu 3 bulan kan ya? 3 bulan 10 hari tadi.
3 bulan. Oh enggak, 3 bulan dong, salah. 3 bulan enggak ada 3 bulan, 4 bulan 10 hari. Nah itu ada orang-orang yang masih Ustaz bukan 3 bulan 10 hari enggak 4 bulan. Lafaz 3 bulan 10 hari kayak dalam Al-Quran enggak ada. 4 bulan 10 hari udah berarti 130 hari, salah. Nah bukan 100 hari, pas 100 hari ada 100 hari masalah tahlilan, bukan masalah iddah, bukan. Masalah tahlilan bukan masalah iddah. Paham ya? Ulang sekali lagi. Kalau ditalak, ya talak 1, talak 2, talak rujuk, dan dia orang yang masih haid, ya kan? Jadi masa iddahnya 3 kali masa suci. Masa suci itu. Jadi 3 kali masa suci, dengan syarat masa suci yang pertama adalah masa suci yang belum pernah dijima sama suami. Kalau perempuan yang ditalak sebelum dijima, sebelum pernah dijima, boleh langsung. Boleh, bukan langsung, nggak punya masa, dia nggak ada rujuk lagi. Talak yang kecil tadi kan kita bilang. Ya, maksudnya belum pernah dijima, belum masih baru nikah, belum pernah dijima, ditalak, itu nggak punya masa iddah. Ya kalau yang haid talaknya rujuk itu 3 kali masa suci. Ya terus kalau seandainya perempuan yang udah nggak haid atau belum pernah haid, berapa? 3 bulan. Ya tapi berarti ini udah pernah dijima begini kan ya? Ini udah dijima kalau belum pernah dijima, belum pernah haid, boleh dijima berarti dengan aturan jima yang udah dijima tadi itu gitu. Kalau udah belum pernah dijima, ya mau udah haid, belum pernah haid, lagi haid, berarti nggak ada masa iddahnya. Tapi kalau udah pernah dijima, belum pernah haid atau udah selesai masa haidnya, udah menepus, berarti 3 bulan. Terus kalau hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Yang terakhir, kalau meninggal suaminya dalam keadaan haid. Kalau suaminya meninggal dalam keadaan istrinya haid, apa hamil tadi bilang tadi? Hamil, salah hamil. Dalam keadaan hamil berarti masih iddahnya sampai akhir. Kalau suaminya meninggal dan dia dalam keadaan nggak hamil tapi udah pernah dijima 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal dan dia belum pernah dijima sama sekali, menikah, lakinya jalan, bulan madu, tabrakan sama meninggal, berarti masa iddahnya? Masa iddahnya? Ini dua nih kasusnya nih, antara belum dijima sama meninggal. Yang dipakai yang mana? Meninggal. Kenapa kok yang pakai yang meninggal, guru? Nggak pakai yang belum haid, kan belum dijima. Nah, karena di sini ada masa kesedihan, makanya lebih dipilih yang 4 bulan 10 hari. Kalau yang punya masih idah, lakinya mati, mau langsung kawin lagi besok. Saya ini orang pihak laki, rengsek anakku mati, kawin aja lah, kayak seneng banget tuh ya gitu. Makanya lebih dipilih yang 4 bulan 10 hari, karena ada alasannya gitu. Pusing nggak? Saya lampurin mas haid sekalian nih ya, haid minimal sehari semalam gitu. Jadi ada masa idah perempuan yang belum pernah dijima sama sekali. Ini masa idah perempuan yang udah pernah dijima dan masih merasakan masa haid. Ya perempuan yang pernah dijima dan udah nggak merasakan haid. Ada perempuan yang hamil dan perempuan yang ditinggal suaminya meninggal. Itu. Talaknya juga ada 2. Ada talak rujuk sama talak bain. Bain ada 2, yang kecil sama yang besar. Kalau talak rujuk berarti talak 1, 2. Kalau talak bain besar berarti talak 3. Talak bain kecil. Apa aja kasusnya? Bulayar. Apa? Khulu mana khulu? Khulu talaknya gimana? Pakai duit. Tapi yang ngomong si laki ya, bukan perempuan. Tapi perempuan bisa kalau laki ngiyain. Tuh khulu satu, yang kedua. Ya, pas masuk. Belum di situ, belum pernah dijima sama sekali. Yang ketiga. Tidak ngomong. Pusing. Enak pusing videonya. Gue jadi pengen pusing terus di video terus. Yang ketiga aman kemana nih? 1 khulu, 2
Dua, perempuan yang belum pernah dijamah sama sekali. Yang ketiga, yang masa idahnya habis sebelum dirujuk. Nggak bisa, rujukan harus nikah lagi. Ulang lagi nih. Naik gitu aja. Iya, baru dulu sih mau ini tembok sekolah. Langsung sih nggak kayak gila kertas dia biar apa. Apa deh? Itu. Intinya tadi itu yang itu diperhatiin dia paling. Tapi yang hati-hati tadi. Kalau lihat di apal ada orang nanya kasih tahu. Kalau nggak pasti lihat lagi ceritanya atau ditanya. Itu yang kita bilang yang hati-hati itu yang banyak banget masif sekarang di Facebook lagi kita lihat itu masalah iddah. Jadi kalau yang hamil apa yang ditinggal meninggal ya artis-artis apa segala macam, itu banyak banget. Mereka ngebela udah ngapain pakai iddah ini, bisa kelihatan kok sekarang apa ini betul orang yang punya iddah itu bagaimana bisa nyari duit bisa. Islam ngasih Islam sebodoh itu. Islam sejahat itu apa gitu. Perempuan yang masa iddah harus di rumah. Iddahnya gimana ya? Iddah suaminya masih ada, tapi suami meninggal. Kalau suami masih ada, ya lo nggak boleh kemana-mana. Tanggung jawab si laki masih harus kasih nafkah sampai selesai iddahnya. Tapi kalau suaminya mati, itu gimana dong? Ya Islam gimana solusinya? Kita nggak boleh keluar rumah. Kata siapa yang boleh dengan batasan. Boleh keluar, tapi jangan malam-malam. Boleh keluar ketika nggak ada yang mewakili, bisa beli hajatnya. Ya suaminya meninggal, dia punya adik. Ya suami meninggal ngasih harta banyak misalnya gitu, dan nggak perlu takut buat nggak nyari nafkah, nggak nyari duit karena cukup nih harta suami yang ditinggalin sampai dia selesai masa idahnya. Jangan keluar, jangan nyari. Entar, nah ini kita bilang nih, entar kalau gua nyari dari sekarang gimana nih? Ya udah cari dari sekarang, kalau ntar masa idah gua habis nyari kerja belum dapat juga gimana? Sampai dia ngarepin begitu. Ya kan gampang ya. Ini nih yang teman kita bahasnya al-awham al-makhfiyah. Ya, pikiran-pikiran hayalan yang sering menimpa para perempuan. Ini dari sekarang gue nyarinya sekarang oke. Kalau lu nyari sekarang langsung diterima gimana? Gue balikin. Ya lu mikir, kalau gue nyari entar setelah idah gue selesai, terus nggak dapat apa gimana? Islam mau nanggung jawab gue, siap. Oke, cari sekarang. Kalau ketemu sebelum masa idah nanti habis nih gimana? Tolak dulu berarti ya. Nanti belum boleh keluar rumah, duit ada. Ya ditolak dong, sudah sekarang aja gue jaga-jaga. Mungkin dia bilang, brengseknya kita ketika ngomongin hukum Islam. Makanya nggak susah kita kaya, susah konaahnya, susah kayanya, susah tenang hidup kita kalau masih ketakutan masa depan. Orang yang paling, kemarin kita bahas mana ya? Ya orang yang paling capek adalah orang yang berusaha memasukkan dirinya ke dalam masalah takdir. Jadi orang yang paling capek nih, orang yang memasukkan dirinya ke dalam ranah takdir. Buri betul. Karena memang itu bakal masuk ke dalam ranah, kita bakal masuk ke dalam lautan yang nggak ada tepi. Jadi nggak bakalan sudah takut semua itu. Nah akhirnya ntar takut begitu baru tuh datang ayat innallaha asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakutkan kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dan memerintahkan kalian untuk menghindari kemiskinan ini berbuat kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal jelas kata Allah telah menyiapkan dan menjanjikan bagi kalian ampunan dan karunia yang luas. Cuma tadi itu asyaiton yukhawifu awliya. Tugas setan apa? Salah satunya yang paling bagus membuat seseorang tak percaya dengan Tuhan. Salah satu gambaran yang nggak percaya dengan Tuhan adalah takut akan kemiskinan. Ini ada seorang penggali kubur. Ada seorang penggali kubur dibilang dari semua kuburan yang saya gali, yang saya melihat, 80% diantaranya wajah mereka udah nggak menghadap kiblat lagi. Tanya ke seorang ulama, "Fama yuhawiluhum anil qiblah?" Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat? Apa? Al-khauf minar rizq. Rasa takut mereka terhadap rezeki. Nah kita bilang tadi 3 podium teratas bagi setan. Apa yang membuat suami istri cerai? Yang membuat seorang muslim membunuh muslim, sama membuat seorang muslim takut akan kemiskinan. Itu 3 podium setan yang paling besar.
Nah, ntar kita bahas nih, wajib 'alal mu'tadah mulazamatul maskan, dan wajib bagi orang yang lagi iddah itu harus diam di rumah. Illa, nah ini dia bilang ada alasannya dari Islam, iddah khafat 'ala nafsiha, kecuali dia khawatir akan dirinya sendiri. Rumahnya mau ambruk, wah gua harus di dalam rumah nih, kalau keluar dosa terus dan ambruk sekalian biar mati taat akan perintah Allah, enggak gitu juga. Tenang aja, Islam enggak zino, Islam enggak sebodoh itu, Islam enggak sekeras itu. Jadi kalau ada orang selalu bilang gitu, misalnya gitu, jadi kalau ada orang bilang Islam kayaknya keras banget, enggak, kita belum belajar Islam. Islam enggak sekeras itu. Tapi di sisi lain, Islam enggak bisa dipermainkan selembek itu, enggak bisa. Aturan Islam udah. Kalau kata Imam Haddad, innahu bunyanun qawiyyun matin. Ya, Islam itu bagaikan satu bangunan yang udah pas ukuran semua semen-semennya, batunya bata kuning. Gak perlu tambahin lagi pasirnya segala macam, gak perlu kurangin. Udah Islam begitu. Nah, yang sosokan nanti kan kalau ada orang ngeraguin tentang hukum Islam kayak ini, ngeraguin siapa yang ngasih hukum ini kan? Kayaknya gak pas, gak pantas nih. Lu ngeraguin hukum Islam, ngeraguin apa berarti? Kayak kurang pas nih Islam ini, harusnya begini. Dari mana ente bisa ngomong gitu? Cuma gara-gara nafsu ente, perasaan ente yang kehalang dengan adanya aturan Islam. Oh, gak bisa. Akhirnya dia bilang Islam gak perlu ya dipaksain, karena emang udah pas aturannya dan gak bisa dimainin, dimainin jangan. Dia bilang makanya kita sering bilang gitu, di satu sisi kita bikin orang terkadang bilang tenang aja, agama gak galak, agama gak sulit gitu. Tapi di sisi lain kita harus bilang bahwa perintah dari agama harus lo telan. Ente disuruh sholat, telan. Ente disuruh zakat, telan. Ente disuruh taat sama orang tua, disuruh taat sama suami, disuruh taat sama guru, disuruh taat sama nabi, mau tangan mudah, nggak ada tawar-tawar di sini. Mungkin nggak semua. Akhirnya ketika bilang Islam itu gampang, Islam itu mudah, akhirnya bikin dia menawar segala harga. Jadi, oke. Ya, paham ya? Ngerti nggak? Maksudnya udah gitu, biar megang kita Islam gitu. Nah baru kita bakal dapat yang 3 tadi itu. Nanti bakal dibikin kaya, nanti bakal dibikin kuat, nanti bakal dibikin mulia sama Allah. Kapan? Ya itu tadi, jangan banyak nawar. Jangan banyak nawar, jangan banyak nanya. Jangan ngerasa bahwasanya pikiran kita lebih indah daripada Allah yang terdekat. Kalau kata Habib Umar selalu dia ketika ngomongin gini nih, beliau bilang la ya'rifu maslahatal khaliq illa khaliqiha illa khaliquha. La ya'rifu maslahatal khaliq illa khaliquha. Enggak ada yang tahu maslahat sesuatu yang paling pas, yang paling cakep buat sebuah ciptaan kecuali penciptanya sendiri. Kita bilang enggak tahu, kita selalu jatuh cinta dengan hubungan ucapan begini. Kok ada orang bisa segitu yakin sama Allah gitu. Dan kita lihat ternyata hidupnya sampai sekarang aman-aman aja, nyantai aja. Kita setiap sakit kita nggak ngeliat beliau guru tuh, setiap ini beliau dicegah pulang dari Saudi, dicegah masuk ke Saudi, nggak bisa jadi ke Indonesia, nggak jadi datang nyantai, nggak ada sama sekali mukanya berubah. Nah itu, karena beliau punya kaidah nggak ada yang paling tahu maslahat bagi seorang hamba kecuali penciptanya sendiri, Tuhannya sendiri. Kalau kita yakin bahwasanya nggak ada yang bisa menyembuhkan seorang pasien yang sakit kecuali dokternya, nggak ada yang bisa tahu kebutuhan anaknya kecuali emaknya, nggak ada yang bisa tahu kebutuhan murid kecuali gurunya, sama. Paling umum dari itu semua, lebih luas dari itu semua adalah nggak ada yang tahu maslahat kebaikan bagi seorang hamba kecuali Tuhannya sendiri, penciptanya sendiri. Makanya kita itu, mohon maaf ini tentang masalah auhamul makhfiyah, masalah apa hal-hal yang bakal menipu perempuan. Apa yang antaranya masalah rezeki kan? Kalau tadi kita ngobrol sama Ustaz Jahroni Mahadi gitu, itu mereka berani mengucap gitu. Salah satu yang bikin kita bahagia adalah ketika kita nggak mencampuri urusan yang memang Tuhan nggak suruh kita campurin di situ. Ya termasuk masalah rezeki. Rumah tangga yang paling capek, yang paling ribet, akhirnya tersisa buat perempuannya ketika si perempuan pengen tahu masalah duit di rumah. Padahal diwajibin nggak Islam? Yang diwajibin apa? Lo minta nafkah lo kan, bukan tahu pemasukan suami.
bukan tahu pengeluaran suami kemana. Selama nafkahnya ente nggak digolong, ente nggak perlu tahu. Datanglah perempuan-perempuan sekarang yang ngerasa mereka lebih paham mengatur keuangan daripada suaminya. Tapi kalau suaminya itu boleh nggak masalah. Tapi ada orang-orang yang ngotot harus dia. Akhirnya capek sendiri. Diurus anak, diurus rumah, urus keuangan. Ya akhirnya tulislah di Instagram. Kadang-kadang suka ketawa gitu ngeliatin gitu. Ditulis di Instagram. Ya, bagaimana perasaan seorang perempuan. Misalnya anak malas screenshot ya kalau masalah. Ada screenshot bukan ada orang perempuan teman-teman SDN itu SMP SMP. Dia gitu kan masalahnya. Oh ini dia. Bilang kalau kata teman di kantor, sekarang saya paham setelah nikah pantesan cewek-cewek yang pas gadisnya kalem, murah senyum setelah nikah, terlebih setelah punya anak bisa berubah 180 derajat. Malah banyak yang jadi lebih garang, katanya begitu. Kenapa? Gimana enggak, dari mulai ngurus rumah, ngurus anak, manajemen keuangan, yang padahal uangnya juga sedikit, biaya pendidikan, kebutuhan itu, yang nyuruh ente urus siapa? Yang nyuruh ente yang urus siapa? Ente cuma disuruh jiwa sama laki ente, disuruh nyusuin anak, kelar. Makan bang, lapar nih, beli dari warteg. Udah, kamu masak apa? Beli warteg. Capek gak masak? Wah, gak capek. Yang gue enak kalau gak masak, perempuan-perempuan pada bisa masak, ada dapurnya, ada kulkasnya, ada AC-nya, ada microwave-nya, ada ini segala macam. Beli juga anak kita biar bisa. Nah, ini kan kita bilang nih, lo nyamperin sesuatu yang membandingin diri lo dengan orang lain. Capek. Tadi dibilang ngatur keuangan, yang uangnya nggak ada, makanya jangan lu minta. Bang besok anak bayaran, kelar. Bang listrik besok bayar, biasanya 700, kelar. Bang susu anak habis, kelar. Ada binatnya. Tadi lu bilang kita coba berusaha menjalani itu gitu. Kalau lagi ngaji tiba-tiba di foto susu Zainab tinggal sekali bikin. Ayo udah, nggak kesel emang kita bilang sama bini kita begitu. Jadi kalau habis kabarin. Ya udah dia kabarin. Harus malam ini juga nggak? Enggak sih, masih cukup sekali 2 kali lagi, besok siang masih bisa. Oh yaudah, besok siang insya Allah ada. Nggak usah nanya, bang dari mana dulu bang, kemarin gue periksain kayak dompet lu lagi kosong. Nah itu dia, jangan liatin, makanya tenang, temen gue buat ngebegal masih banyak. Santai aja, jangan takut. Ya pasang-pasang taruhan 2000 goceng di tukang agar aja menang gue ini gitu. Tenang aja udah gitu. Yang penting susu anak lu besok ada. Listrik bunyi bang, ya udah dikit lagi nih KWH-nya lihat di kontaknya meterannya. Oh yaudah, kalau kalau ada pulang, kalau ada yang lewat Indomaret ada beliin. Yaudah. Dari mana bang duitnya bang? Gak usah. Beli yang berapa bang? Diem aja, yang penting gak kegelapan di rumah. Mau kata gue beli yang 25 dulu, kayak diem aja udah gitu. Besok gue tambahin, ntar ada lagi bertambahin, tenang aja. Dan sampai siapa? Itu dia. Mereka yang nggak ngerti tugasnya dari Allah. Ayo kita bilang capek ngurusin sesuatu yang memang harusnya nggak lurus ya. Kan pengen jawab, dia bilang nggak usah jawab deh. Tadi kalau ada pembahasan manusia kan benar ada nih. Dibilang gila banget ya, ternyata hidup kayak gini beban banget bagi perempuan. Masya Allah. Ente yang nyari beban. Nih, ibarat kata lu disuruh ngangkat arbel yang di tangan, lu taruh di pundak juga. Gue suruh nih aja nih, lu taruh pundak juga. Ngapain? Udah nih aja. Capek-capekin diri kita sendiri. Itu sama kayak gitu juga. Nyusuin anak apa segala macam urusan gini. Dia yang tahu tuh maaf posisi payudaranya apa gimana segala macam. Dia yang tahu tuh anaknya enakan ditidurin apa digendong apa gimana. Biarin aja udah anak dijadiin. Nggak usah yang repot. Beneran kayak gitu tetenya tuh salah kali itu, katakan kali itu. Pindahin tetek bentar nih. Bawel banget lo bener-bener dia lu lihat bini lu udah ngejalanin kewajiban itu anak jadi terrepot. Nah kadang suami yang capek siapa? Dibalikin ya, suami yang capek siapa? Siapa yang menuntut istrinya apa yang gak wajib dari istrinya? Gue pulang gak pernah ada kopi, dah lu gue pulang udah masak, udah rapi kan segala macam kayak anak setan. Lu bawa dari warteg buat gue sini, ngambil pulang marah-marah, kau bilang belum dimasakin, belum bikinin air. Tuh bini lu biar masuk surga, masak, bikin kopi, bikin teh. Makanya lu biar masuk surga. Ya Allah, kayak antum udah setengah kaki di sono aja. Maksain gua bakal masuk surga lewat lu, kayak gak ada pintu lain. Iya kan? Tadi main rumah tangga ada capek begitu. Yang ini menuntut yang bukan kewajiban, yang ini maksa yang bukan urusannya, ribut. Balikin lah. Ayo taruhan, sasar yang gitu, bukan gue yang ngalamin dan gue ngejalanin nih.
Tapi tadi kita bilang ini dari Islam. Taruhan kalau hidup lu nggak bahagia bohong. Tapi benar nih, lepas dulu dari hati, pikiran enggak harusnya gue ngurus, enggak lepas pikiran. Nah, gue yakin sama Islam begini caranya begini udah. Coba lah. Gak bahagia rumah tangga lu bohong. Gak bahagia kita bini kita bohong. Coba yang satu ngadu, lu kamu harus melatih perasaan aku dong, kamu harus lihat capeknya aku dong, kamu harus ngomong wah ini. Repot. Siapa yang gak capek di dunia coba? Ayo. Ojek kayak capek ya woy. Nungguin ketoprak kali gue. Ngurusin data aja masuk rumah sakit. Itu ngurusin data doang tuh ACC masuk rumah sakit. Ya, kalau itu ngomongin capek depan bini, di depan laki, sampai semuanya capek. Kayak yang intinya, capek lu itu ingat, capek lu itu tanggung jawabnya sama Allah. Dan inti buat ngurangin beban dari bini inti, buat ngurangin beban dari laki inti, biar gak capek, jangan nuntut mereka apa yang gak dituntut dalam agama itu. Bener? Cakep ya? Ntar kita share di Facebook. Share semuanya. Iya, yang buat di share. Tapi itu dia, kita bilang tadi, untuk kita punya kaidah begitu dari guru kita, gak ada yang bisa tahu maslahat dari seseorang hamba kecuali penciptanya Tuhan. Ikutin. Yang bikin kita akhir kena maksiat, yang bikin akhirnya kita kena pinjol, yang bikin akhirnya kita kena biasa, apa? Lu gak yakin ke Tuhan lu? Dibilang jangan main di sini, jangan deketin ini, jangan bergaya begini, jangan begini, disuruh qanaah. Semua ada Islam tuh, qanaah, sabar, apa segala macam. Lu hilangin itu semua. Akhirnya demi lifestyle, gaya-gaya hidup, bermewah-mewahan, kredit handphone, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, semua di kredit. Gak ada barang yang nempel di badan kecuali kredit. Semua mau nggak mau, gue udah ganti lagi kredit sih. Enggak, kredit nggak salah. Kredit nggak salah. Tapi kalau kredit ya buat gaya hidup doang yang emang Allah padahal disuruh lu. Kalau emang itu nggak kebutuhan, qanaah, sabar, terima. Gitu. Makanya nggak salah perintah Nabi kalau masalah dunia lihat orang yang di bawah. Kalau masalah agama lihat orang yang di atas. Ini adalah hal yang paling mudah untuk kamu sabar dan senang dengan dunia kamu dan merasa kurang dengan agama kamu. Gitu. Allahu a'lam. Fama balu dinuka tardo antu dan misahu wastobuka dahro mangsuru minat tanasi. Kenapa itu ridho ketika agama inti kotor? Kenapa inti ridho ketika agama inti kotor? Sedangkan baju yang hanya menutupi jasad inti cuci setiap hari dari kotoran. Kita yang rela, hubungan kita sama Tuhan kita kotor, nggak sehat. Tapi hubungan kita sama manusia dengan dunia ini setiap hari kayaknya kita atur mulu sebaik-baik. Kacau. Sampai kacau ya. Allah. Ada mau nanya dia? Silakan. Mau Isno. Tanya. Di ya. Di nanya. Kali tadi lagi nyatet tadi itu. Tahu tadi. Yang ketinggian aja pakai handphone. Nyatet begini ya. Ya, ini minta ini jadi saya begini. Oh iya. Wah, enggak, kena itu. Sampai ketoprak habis. Pentolan agak ada pentolan nanya-nanya ada pentolan. Perempuan itu yang bagian itulah. Nah, kalau misalkan kan yang nyerahin itu perempuan. Misalkan dari laki pengen punya anak dulu gitu kan. Terus misalkan pas juga udah gue udah capek ngangkat nyerahin gitu ya. Sterilin. Itu boleh kalau nggak? Maksudnya jangan keinginan si laki malah pengen punya anak. Pengen punya anak banyak tapi si perempuannya itu gitu. Ini tadi sebenarnya kerjasama di sini. Satu, kita harus yakini dari awal dan kita harus terima bahwasanya perintah dari Nabi takatsaru. Perbanyaklah anak. Tapi perempuan capek guru yang ngurusinnya, ngelahirinnya ini segala macam, makanya mohon maaf. Dikasih balasan dalam Islam. Setiap keringat yang keluarin dari hamil sampai nyusui itu dihitung pahala. Terus kalau anaknya 9, anaknya 7, anaknya 8 gimana? Sebagai suami harusnya juga mengerti kebutuhan si istri. Kalau lo punya banyak anak, mohon maaf, bantu bini lo buat ngurus anak. Nggak bisa, duit lo banyak, berarti harus ada babysitter di rumah.
Itu jangan ngurus anak masak buat bininya, buat anaknya 9, bininya mau dia 11 nih. Udah kayak kesebelasan sepak bola gitu. Disuruh bini sendiri, enggak, gua mau kayak babysitter, enggak pakai tukang masak, lu pokoknya masak urusin semua lu, gila namanya. Makanya kan bilang gitu, kalau mau punya anak, si istri berhak buat minta. Dan makanya dari awal mohon maaf, tadi dibilang kan nih. Kan tugas itu DTN ada bilang tadi ya, masak? Enggak. Makanya bilang, wah mau masak, lu beliin soal. Bisa nggak? Bisa. Mungkin tadi ketika nggak ada pengertian bahwa ini bukan tugas istri, akhirnya mereka ngerasa capek. Ngerti? Dia ngerasa harus ngetein, harus masakin, mandiin, ini segala macam, padahal kan? Itu. Lakinya harus bisa juga bantuin mandiin, bantuin ngurusin yang segala macam. Sebagai bentuk kewajiban dia terhadap Allah. Nggak ada yang salah dari ketika suami menyenangi istri, membantu istri segala macam. Nah, itu tanggung jawab dia kepada Allah, kepada Nabi. Yang salah adalah ketika alasan dibalik itu semua. Ini yang dipertanyakan. Kenapa ente begitu? Ya bagaimana kalau ente nggak begini, begini marah-marah, nah enggak. Kok nggak itu jadi? Iya enggak. Bahkan ketika Sayyidina Umar sendiri dimarahin bininya, dia nggak bisa sebagai kehinaan. Kok itu nggak bisa dimarahin bini itu? Kenapa emang? Dia udah capek ngurusin aneh, terus dia pengen marah-marah gitu, biarin dah. Daripada ketahan emosi di dalam, ntar jadi penyakit, biarin. Dia udah capek gosokin, nyuci ini segala macam. Kelihatannya kan dimarahin ya, kayak laki tunduk sama ini, tapi ketika niatnya benar silahkan. Kalau gitu ya begitu, nggak bisa. Emang takut kalau lu bini marah-marah, wah ini si sabar. Ya begini aneh, nggak pikiran. Bukan kali, lu yang pikiran kali, balikin yang pikiran kali. Balikin yang pikiran jadi. Semua terbalik di alasannya. Gitu. Kalau alasannya memang murni pengen ngikutin Nabi, memang nyapu sendiri, benerin baju sendiri, harus segala macam, itu sebuah kehormatan. Makanya kemarin kita bilang kan, kalau ada perempuan yang dapat laki baik, hati-hati. Itu mulia buat laki, lu nya hina ketika nggak berusaha untuk menyenangi suaminya. Dan si laki-laki juga hati-hati ketika dapat perempuan yang mandiri, hati-hati. Ya takut-takut lo nggak bisa dekat sama Nabi karena nggak bisa memuliakan perempuan. Ada lagi? Iya nanya. Malu-malu. Apa-apa nggak dia kenal lo kok. Bisa tahu. Siapa yang di namanya? Sama yang tadi. Itu aja belakang bapak siapa namanya? Oh tahu aja, ada yang tahu juga. Namanya sih yo, nggak seneng banget. Udah catat ya, masa idah ya. Iya udah Pak. Ayo kita bikin kuis. Bikin kuis. Ada yang coklat, Mas itu yang beliin ntar. Bang, ada istilah nafkah kalau baru sedikit gitu, nggak banyak, cuma sekedar operasional rumah tangga. Pas sedikit gimana maksudnya? Misalkan ya kebutuhan rumah tangga ini dalam sebulan mungkin 3 juta, nah terus si laki-laki baru bisa ngasih 3 juta, berarti belum masih nafkah sebenarnya ke perempuan. Itu dia kemarin sempat debat sama orang gitu. Itu kalau namanya ngasih makan, rumah, listrik, itu namanya ngasih biaya operasional katanya. Nafkah itu apa? Nafkah itu healing. Nafkah itu ngasih hadiah. Nafkah itu ngasih jajan. Apa? Ya kamu cocok apa? Angkat sama angkat. Ya gitu kan bikin. Itu orang ketawa aja. Skincare itu kayak yang mahal yang dia mau apa segala macam gitu. Ini baru nafkah. Kalau itu enggak, lu namanya bayar jasa. Mohon maaf. Ente mau nggak ada bilang ente ada bayar jasa ente doang? Yang seakan-akan itu bukan binian, ente membantu dibilang bayar jasa. Terima nggak perempuan dibilang bayar jasa? Gak mau kan? Enggak lah, bayar jasa ini mah kewajiban lo. Apa kewajiban apa? Ayo kita balikin nih. Ane bilang ente ada bayar jasa ya? Kok dia pembantu dibilang bayar jasa? Terus bilang apaan dong? Nah, mana kewajiban lo? Kewajiban apa ya? Nafkah. Nah, terus bilang nafkah. Tadi itu bukan. Gue bilang bayar jasa, dia bilang gak terima, dia bilang membantu. Ya gue bilang kewajiban apa ya? Kewajiban nafkah itu kan akuin. Ini nggak diakui. Repotnya perempuan sering kita bilang begitu kan. Giliran masalah keuntungan dia, pokoknya agama.
Nih ketika giliran masalah yang kamu lagi, jangan bawa agama teruslah. Kita harus berkomunikasi dalam rumah tangga, saling mengerti dan pengertian. Sakit. Sama sih anak ada laki begitu juga. Kayak Dio contohnya ya kan. Gimana nggak begitu, bini orang juga masih. Paham ya? Enggak. Nafkah itu kan, nafkah masih nafkah. Itu dia dalam bahasa Indonesia diartikan kan, sandang, pangan, itu nafkah. Itu yang penting terhindar dari panas, terhindar dari hujan. Wajib punya rumah sendiri? Enggak, ngontrak gak boleh. Saya bilang ketika ngontrak belum dibilang ngasih nafkahnya, kita baru nafkahnya kalau pakai rumah ya, gila lu. Fungsi rumah apa ada lah? Yang benar, itu fungsinya dapat lo, itu berarti nafkahnya. Makanan, yang apa? Yang memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari untuk bergerak, ya udah itu. Oh, saya bilang harus hari ini daging, besok opor, besok tunjang, besok daging cincang. Besok apa namanya? Apa bang? Keluar apa namanya? Limbah gitu. Padang mulu jadi gitu. Setiap hari padang. Ini nafkah namanya. Enggak lah deh. Dari mana itu bisa bilang nafkah begitu? Sekarang kalau begitu mohon maaf. Jangan pernah ngerasa kejadian-kejadian gue kita cuma ngelayanan lima ya. Ini kalau seandainya itu baru ngelayanan jima doang, jangan bilang. Kalau seandainya itu udah jadi istri yang taat lu sekali bersihin tuh kesalahan bongkok no ya, hilangin tuh besok. Ini yang bocah-bocah aja kayak manggil tukang, lu naik genteng besok nih. Ini foto turunnya foto nih, lagi yang tengah itu. Kemarin yuk, kemarin. Jangan sampai gua ambil basnya. Jadi begini doang ini. Jangan sampai ambil basnya. Bisa tuh yuk. Ya, makanya kadang-kadang kita perlu tanya juga perempuan-perempuan kita nih. Perempuan boleh nggak ngajuin kasih tahu kalau seandainya gue ternikah tuh biasa pakai sabun ini boleh nggak? Boleh. Entar tinggal dia kesepakatan sama lakinya gimana? Ya kalau sabunnya nggak terlalu mahal buat gue beliin, kalau nggak terlalu mahal buat ya nggak kuat gue kayaknya. Dan laki udah pikir ya, sekarang si perempuan nih, itu udah dikasih tahu gambarannya nih, laki lo bakal usahain kalau dia punya duit. Kalau nggak punya duit lo terima nggak beli sabun yang biasa, terima usaha. Ya bismillah berarti kalau laki lo nggak ada duit dibeliin sabun yang biasa, lo menuntut awas. Itu gunanya taruh di situ. Gak paham ya ngomongin masa berbeda, ini biasa pakai skincare ini, biasa pakai ini, kalau nggak begini kulit aneh jelek, kulit aneh suka rusak, ini bisa beliin nggak? Nggak, dibilang, oh materi lo, enggak nih kebutuhan dia. Terus dibilang itu kalau mau nikahin aneh, maharnya satu sapi, satu kebo, ayam, pisang satu pohon, tuh dibawain, ini baru nih. Ini udah dibilang, dia cuma ngasih tahu, dan dia bakal begini nih gitu. Ngerti ya? Nafkah dari mana? Untuk nafkah ngasih hadiah. Nafkah ngasih hadiah berarti taat lo sama suami lebih lagi nih. Yang kan tadi dibilang kan, taat lo sama suami yang tadi dibilang hanya jima, ketika lo bilang itu biaya operasional, panangku papan aja masak, beresin rumah. Ini sih berarti siap. Beresin rumah kan, itu beresin tuh. Ini tembok nih, besok mau lebaran catnya jangan lupa nih, aku mau kerja. Punya duit ganti hordeng. Jangan laundry jangan, ngirit uang, lo cuciin di kamar mandi gitu, mau nggak jadi gitu ya? Jangan bilang ini nih, kayak kemarin tuh ada gedung buat anda bilang, yang anda bilang depan tadi bilang gimana, berapa mana nih bilangnya? Yang masalah kekerasan dalam rumah tangga ketika nggak beli skincare. Ada mau perumahan siapa ya? Oh bukan di muasalah teman-teman. Ada hukum negara nih di pengacara dia bilang, salah satu yang bisa dibikin penjara 3 tahun adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa berbentuk fisik dan psikis. Oke ya. Dibilang, maka saya asumsikan suami-suami yang nggak beliin istrinya skincare itu bisa dipenjara 3 tahun. Kenapa mah? Karena nggak beliin dia skincare bisa bikin istrinya insecure dan menjadi tekanan batin buat dirinya. Jadi secara nggak langsung suami telah melakukan kejahatan kekerasan rumah tangga kepada istri dalam bentuk tekanan batin. Maka suami yang nggak beli istrinya skincare saya asumsikan harus dipenjara 3 tahun. Udah tolong. Laki nih bang, yang ngomong lagi bang, tapi kalau perempuan gitu ya, yang komen lihat banyak yang sehat bang, gila kan gara-gara skincare laki gue di penjara, ada yang sehat. Tapi ada perempuan yang ngocol gitu kan, ngeyel gitu mulai tuh pak suami dengerin, mau ngapain lu?
Kemudian bukan hukum negara mau ngapain emang? Kan lu neneh nih begitu pengacara pengen viral didukung emak-emak begini jadinya nih. Urusan yang begini nggak ada jadi candaan gitu. Tapi kan ini meskipun dia nggak tahu niatnya naruh candaan, tapi kan kalau ketika ditaruh dalilnya begitu, jadi dari perempuan-perempuan yang nggak sehat nih. Ada bilang hapus nih, ada komen waktu itu perempuan ustazah juga ada hapus ustazah yang begini-beginian nggak pantas sama bilang gitu. Nah kenapa ustaz kan biar ngasih tahu suami biar beli skincare, nggak, lebih banyak yang sakit daripada yang sehat dengan apa namanya dikasih tahu begini nih. Itu pernah ngapain itu bilang itu pernah nanganin orang cerai gara-gara masalah nafkah, masalah skincare, pernah nggak? Kalau nggak pernah, makanya berarti belum ngerasain. Kalau udah pernah itu belum ngerasain. Gimana perasaan itu sakit banget ketika ada perempuan yang kayak ngotot banget 1000 aja nggak berpulang dari apa? Dengan itu ya Allah, itu lagi itu kurang cepat, kurang 20 doang. Begitu tuh cerai dibilang nggak mau nafkah 20.000, yang kita di lebih tinggal bisa jadi kangkung masih dapat. Marah minta cerai gara-gara itu doang, itu kena nangannya nggak? Kamu nggak hapus nih begini nih. Jangan malah jadi makin tambah sakitnya orang-orang nantinya akhirnya. Jadi dari kekurangan ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.